Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Baik, Guru. Guru Yang sehat. adakah yang ngantuk? ngantuk Bu, ngantuk. Habis makan, sholat. Baik, hari ini adakah yang tidak hadir dalam Google Meet? Di absen aja dulu Bu satu-satu biar Oke, di kelihatan. absen ya. Mohon untuk yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya ya. Nanti yang di absen yang bicara hadir gitu ya. Oke, absen yang pertama adalah Maslahatul Qomaria, Hadir, Bu. Abu Hasan, Hadir, Bu. Musyarofa, Hadir Bu. Abu Tholib, Hadir, Bu. Surani, Siap, Bu. Hadir. Alif. Alif ada? Hadir? Kelihatannya nggak masuk Bu. Oh, tidak masuk. Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Kemarin kabarnya kurang sehat Bu. Kurang sehat. Ya. Kemudian Laila, Hadir Bu. Agus, Hadir, Bu. Suparmi, Hadir. Ahyar, Hadir. Fahim. Sakit, Bu? Sakit. Oh, hari ini berarti ada dua ya yang Oh, sakit. maaf Bu, yang sakit berarti Pak siapa Ada tadi ya? Alif sama Fahim ya. Oh, saya kira Pak Alif tadi Pak Faki. Mohon maaf Pak Alif, kalau jenengan sudah masuk, saya kira tadi Pak Faki. Oh ya, berarti Alif hadir ya. Berarti satu yang tidak hadir Fahim. Ya anak-anak ya, karena sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma waj'alni as-solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada siang hari ini kita masih belajar mengenai zakat fitrah. Coba sebelum Ibu mulai pembelajarannya, siapa yang masih ingat apa artinya zakat fitrah? Saya, Bu. Ya, Zakat silakan. yang Artinya? dikeluarkan pada waktu bulan puasa ya, Bu. Betul sekali. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Itu dihukumi wajib bagi setiap orang muslim yang hidup ya anak-anak. Nah, sekarang coba siapa yang pernah memberikan zakat fitrah secara langsung kepada tetangganya? Ada? Ada, Bu. Ada Bu. Tidak ada. Biasanya kalian Saya, memberikannya Bu. kepada siapa, anak-anak? Biasanya ditaruh di sekolah Bu. Oh, ditaruh di sekolahan ya. Ada yang Iya. lain kalau pandemi seperti ini kemarin zakat fitrahnya dikasihkan ke siapa? Ada Di masjid, tetangga Bu. Bu. Di masjid, Bu. Pada tetangga, oh di masjid ya. Nah, karena anak-anak kelihatannya kok lesu, mana senyumannya? Nggak ada senyumannya. Siang-siang seperti ini harusnya masih senyum. Kalau begitu, untuk
membuka semangat kalian pada siang hari ini, Ibu akan memberikan ice breaking, yaitu strip 4. Tahu strip 4 anak-anak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, begini ya. Nanti kalian harus menyebutkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi ketika angka itu menunjukkan angka 4 dan kelipatannya, maka kalian harus berkata tepuk. Ya, kalau tidak berkata tepuk, kalian mengucapkan angka 4 atau kelipatannya, maka kalian dihukum. Dihukum nanti boleh bernyanyi, boleh mengucapkan Pancasila. Silahkan. Bisa? Bisa enggak? Bisa, masa Ya, kelas Insya Bu. Allah bisa, Bu. Jangan Ya. sulit-sulit, Bu. Oke. Kita coba dulu ya anak-anak ya. Kita mulai dari absen 1 ya, seperti absen tadi berarti mulai dari Ria, kemudian Abu Hasan, Musyarofa, Abu Thalib, Surani, Alif, Laila, Abu Suparmi, dan Ahyar. Paham? Paham, Bu. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Kita mulai dari Ria dulu. Sudah siap? Pokoknya berikan dulu sampai centangnya hilang. Sudah siap? Siap, Bu. Belum hafal absensinya, Ayo, Bu. jangan gitu. Ayo, siap, Bu. Gitu loh. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. oke, kita mulai. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, tepuk. Ini ya, Bu? Gimana contohnya, Bu? 1, contohnya seperti ini. 1, 2, 3, tepuk. 5, 6, 7, tepuk. Seperti itu ya. Oh, iya, iya. Coba, yuk dari Ria dulu. Mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sudah, Bu. Oke, bagus. Kemudian baca ya, siapa ya? Coba Pak Ahyar. Pak Ahyar nggak muncul ini gambarnya. Coba Pak Ahyar yuk, Pak Iya. Ahyar. Siap? Belum siap gimana? Pak Ahyar menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi angka 4 sama kelipatannya nanti Pak Ahyar ganti. Oh, itu ya Pak Ahyar ya. Oke, siap. Oke. Siap? Mulai. Siap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, Oke. 10, 11. Semangat sekali. Oke, satu kali lagi. Siapa yang mau? Laki-laki atau perempuan? Ayo siapa? Sudah? Sudah semangat atau belum anak-anak? Saya, Bu. Yuk coba. Siapa Pak Abu? Ya kan. 1, Saya 2, ya. 3, go. 1, 2, 3, 1, Oh, 2, keliru. 3, Harusnya Keliru, 4, lima, 6. Keliru. Ayo Pak Abu keliru. Ayo, Berarti dihukum. harus dihukum. Ayo Abu memilih menyanyi atau memilih mengucapkan Pancasila. Pancasila, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ayo mengucapkan Pancasila tapi dengan lantang ya. Ya, siap. Oke. Pancasila. Silahkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan anak-anak untuk keberaniannya Abu. Tepuk tangan. Sudah ya, karena kalian sudah semangat sekali, Ibu akan menyampaikan indikator pembelajaran pada siang hari ini. Oke, di sini bisa dilihat indikator pencapaian kita hari ini. Yang pertama yaitu
menyimpulkan mustahik zakat fitrah. Kemudian indikator yang kedua menyebutkan 8 golongan mustahik zakat fitrah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah setelah melihat video nanti dan berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan macam-macam mustahik zakat fitrah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah pembelajaran siswa mampu menghafal macam-macam mustahik zakat fitrah. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini, anak-anak ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan anak-anak melihat gambar berikut ini. Silakan dilihat, silakan diamati. Oke, gambar yang pertama di sini adalah gambar orang miskin. Ya, anak ya, di sini adalah gambar orang miskin. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar seorang pengusaha. Nah, Ibu mau tanya, di antara dua gambar ini, kira-kira menurut kalian yang menjadi mustahik zakat itu siapa? Orang miskin, Bu. Orang miskin, Bu. Orang miskin. Betul. Betul atau tidak? Ayo. Betul apa tidak orang miskin? Oke. Oke. Sekarang Ibu akan simpan jawaban kalian tadi ya, orang miskin. Nah, sekarang silakan dua gambar ini kalian iterasi. Kira-kira kalian punya pertanyaan enggak terkait dua gambar berikut? Saya, Ada yang Bu. mau bertanya ya? Surani, silakan. Itu orang berzakat, Bu ya, tentang orang zakat, Bu ya. Ya, tentang orang yang menerima zakat ya, Surani ya. Oh, tentang orang yang menerima zakat, Bu. Di kampung saya itu Bu, apa? Ada tetangga itu apa namanya? Dia itu punya usaha. Usahanya itu ayam petelur, gitu, Bu. Ya. Tapi rumahnya itu ya nggak bagus-bagus amat, Bu. Biasa itu menerima zakat itu bagaimana, Bu ya? Itu padahal uangnya banyak, cuma rumahnya jelek gitu loh, Bu. Gimana, Bu? Pertanyaan dari dia, terima kasih ya Surani, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Surani, di daerahnya ada tetangganya yang rumahnya ya enggak bagus, biasa, tapi dia mempunyai usaha. Nah, usahanya itu, dari hasil usahanya, dia sangat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dia berhak menerima zakat atau tidak. Begitu ya Surani ya? Iya, Bu. Nah, ada yang mau bertanya lagi kira-kira dari gambar tersebut? Ya, silakan. Saya mau bertanya, tetangga saya ada yang non-muslim, tepatnya itu beragama Kristen. Nah, apakah orang itu juga termasuk mustahik zakat, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Di daerah Ibu juga ada, ada orang yang non-muslim ya, Ila. Tapi dia kira-kira nanti berhak menerima zakat atau enggak ya, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membahas sedikit mengenai mustahik zakat fitrah. Yang dinamakan mustahik zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar siapa saja sih yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Baik, sebelum kita menjawab dua permasalahan dari Surani dan Ila, silahkan anak-anak membaca literasi dari buku siswa halaman 9 terkait macam-macam mustahik zakat fitrah yang sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp ya.
anak-anak ya, WhatsApp kemarin, silakan dilihat, kemudian kalian tulis poin-poin yang penting terkait masalah dari teman-teman kalian tadi. Paham? Paham, Bu. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dibaca bukunya halaman 9 saja ya anak-anak, kemudian ditulis poin-poin pentingnya terkait masalah mustahik zakat. Sudah dibaca? Sudah. Bentar, Bu. Ya, Surani, silahkan. Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Sudah, Bu. Nah, dari Ya, dua Bu. permasalahan ini, Ibu mau tanya, masalah yang mana yang ingin kalian bahas dulu? Masalahnya Surani atau Ila dulu? Diurut saja, Bu. Oh, diurut. Diurut saja. Tadi dari Surani dulu. Kan ada. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Surani dulu ya. Terkait tentang tetangganya yang mempunyai rumah sangat sederhana dan ketika dilihat dari rumahnya, dia kelihatan tidak bagus. Dan ternyata dia punya peternakan. Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Terkait Saya, Bu. masalah Surani. Ya, Abu Hasan silahkan. Kalau misalnya orang tersebut sudah mempunyai harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, belum mencukupi, ya berhak, Bu. Berarti ininya Berhak berhak menerima. zakat walaupun punya peternakan tapi belum tentu mencukupi, seperti itu ya. Betul, Bu. Berarti dilihat dulu, maksudnya diwawancarai dulu orangnya itu kira-kira mampu apa enggak ya, seperti itu Abu Hasan ya. Ya. Oke. Ada yang lain yang mau menambah atau menyanggah dari pendapat Abu Hasan tadi? Silakan. Ada yang mau menambahi? Lewat HP. Ada? Oh iya. Tidak ada? Baiklah. Kalau tidak, kita langsung ke masalah yang kedua, yaitu terkait pertanyaan Ila. Kalau tetangganya ada yang non-muslim, itu berhak mendapat zakat fitrah apa tidak? Begitu. Siapa yang ingin menanggapi dari pertanyaan tersebut? Ayo anak-anak, semakin kalian berani untuk menjawab, Ibu akan memberikan nilai plus pada kalian. Ayo siapa acungkan tangan? Siapa Saya, yang Bu. kedua? Iya, Bu Hasan lagi. Semangat sekali ya Bu Hasan ya. Silakan. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Abu Hasan? Kan sama-sama manusia. Karena tidak orang Islam. Oh, bukan orang Islam. Alasannya karena bukan orang Islam, Bu. Berarti dia tidak boleh menerima zakat fitrah. Ada yang lain yang ingin menambahi atau menyanggah pendapat dari Abu Hasan? Tidak ada? Sama, Bu, karena bukan orang Islam. Sama. Kalau saya Sama ya Ria ya pendapatnya. Ya, silakan. menurut saya ya diberi Bu, meskipun bukan orang Islam asal Kalau dia sekali tidak diberi. memenuhi sama Mm-mm. saya diberi Bu karena ya sama-sama manusia, sama mereka tidak sama orang Islam diberi Bu. Baiklah. Nah, dari dua masalah yang Kita baik.
Itu pendapat yang bagus ya Nana. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, dari dua masalah yang dipaparkan oleh teman kalian, yakni terkait tadi orang yang punya peternakan, sama non muslim berhak dari zakat fitrah. Apa itu kriteria Muzaki? Nah, marilah kita buktikan jawaban dari teman kalian melewati video berikut. Gak wis suara kok kene. Suara kok kene lho gak metu. Sedah. Gawe cek kok piye? Ada laptop e. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang berhak mendapat zakat dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang pertama adalah 1. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Orang fakir tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedua adalah orang yang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat yang ketiga adalah amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak. Orang yang keempat yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Orang tersebut disebut mu'allaf. Nomor 5 adalah budak atau riqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Caranya mereka membayar sejumlah uang agar dimerdekakan oleh majikannya. Selanjutnya yang keenam adalah orang yang terbebani hutang yang sangat banyak, yaitu orang yang mereka berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk membayarnya. Mereka disebut gharim. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah yaitu adalah orang-orang yang berada di jalan Allah, seperti orang yang berdakwah, berperang, dan sebagainya. Selanjutnya
Yang kedelapan, orang yang berhak untuk menerima zakat adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang mereka dalam perjalanan dan kehabisan biaya di perjalanan. Sekian, terima kasih. Inilah video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi adalah video mengenai macam-macam muzaki, ya anak-anak ya. Nah, ternyata dari dua masalah terkait surami sama ilah tadi, yang pertama adalah terkait orang yang rumahnya saja tetapi punya peternakan, ya. Betul, kita lihat dulu apakah penghasilan dari peternakannya itu memang mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau tidak. Kalau tidak, berarti dia berhak menerima zakat. Nah, kalau masalahnya ilah, ya, karena dia non-muslim, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 nanti ya anak-anak ya. Kalau non-muslim itu memang tidak berhak menerima zakat. Tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang manusia, yang namanya seorang manusia adalah makhluk sosial, ya kan, yang saling membantu. Kalau ya orang non-muslim itu memang berkebutuhan zakat, ya bolehlah diberikan zakat fitrah. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kita pada siang hari ini, mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik zakat itu sudah dijelaskan dan ditetapkan di dalam nas Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Coba Alif, silahkan dibaca surah At-Taubah ayat 60. Tolong ditampilkan, Bu. Oh ya, mau tampilkan ya. Dibaca Alif. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu lil fuqara wal 'amilina wa fir riqabi wal gharimina billahi Shadaqallahul azim al-ayah, yang artinya adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang pertama fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak ya, bahwa yang menjadi kriteria dari mustahik zakat fitrah itu ada 8 asnaf. Yaitu yang pertama apa anak-anak? Fakir, Bu. Fakir. Yang kedua? Miskin, Bu. Miskin, Bu. Miskin. Yang ketiga? Amin. Amin. Keempat? Mu'alaf, Bu. Pintar. Mu'alaf. Yang kelima? Ibnu Sabil ini. Betul. Yang keenam? Sabilillah, Bu. Betul. Yang ketujuh? Gorim. Sabil, Bu. Gorim. Betul, gorim. Ibnu Sabilah tadi Gorim. sudah ya. Oh ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah macam-macam mustahik zakat. Berarti selain dari 8 asnaf itu, mereka tidak boleh menerima zakat fitrah. Paham anak-anak? Insya Allah, Bu. Oke. Nah, anak-anak, selain kita berzakat fitrah untuk wujud rasa syukur kita terhadap Allah, terhadap rezeki Allah, ya kan? Nah, selain itu wujud rasa syukur, juga wujud rasa kasih
sayang kita terhadap sesama manusia. Itu harus kita tanamkan pada diri kita ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup. Oke, baiklah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD dan juga Google Form yang sudah Ibu kirimkan linknya lewat WhatsApp ya anak-anak. Kemudian silahkan kalian menghafalkan 8 asma yang direkam di voice lewat WhatsApp lalu dikirimkan ke Bu Ati. Paham? Paham ya? Oke, baik. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mempunyai nyanyian. Silahkan kalian mengikuti nyanyian ini. Ya anak-anak ya. Nyanyiannya seperti ini. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan. Mutawatan minaliman. Walataku minal khidmat. Inhadu al-Baton Indonesia biladi Andaun manufakoma Ulu mayyati yawma qoni Ayyal qodihama 8 asnaf yang berhak terima zakat, 1 fakir dan 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikab, 6 murid, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Bisa? Insya Allah, Bu. Bisa? Allah bisa, Bu. Baiklah. Itu nanti nyanyiannya bisa mempermudah kalian dalam hafalan ya anak-anak ya. Dicoba nanti liriknya Ibu akan kirim lewat WhatsApp. Baiklah, jangan lupa selalu jaga kesehatan di masa pandemi ya anak-anak dengan selalu memakan makanan yang bergizi, menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan